Pascal Struijk beri kode bakal segera proses WNI, fans Garuda full senyum. Alex Pastoor pulang ke Belanda, aktifkan mode pandit Liga Eropa. Bung Toel dicari fans Garuda usai bungkam meski timnas U20 dibantai Iran 3-0. Miss Hilgers akhirnya comeback bersama C20 langsung tampil cemerlang. Erick Thohir beri reaksi keras usai timnas Indonesia U20 kalah di laga perdana. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kekalahan timnas Indonesia U20 dari Iran U20 di Piala Asia U20 2025 sedang ramai jadi perbincangan di media sosial. Pengamat sepak bola Indonesia yakni Bung Toel sedang dicari-cari netizen. Bung Toel adalah pengamat sepak bola yang beberapa waktu lalu kritikannya terhadap pemecatan Sintayong menjadi perdebatan. Bung Toel mendukung keputusan PSSI untuk memecat Sintayong dengan alasannya masing-masing. Tapi sebagian publik ada di posisi kontra dengan mereka karena menganggap juru taktik asal Korea Selatan itu masih layak dipertahankan. Setelah beberapa waktu, pro dan kontra itu mereda. Namun Bung Toel kembali ramai diperbincangkan. Publik menanti kritik Bung Toel untuk pelatih timnas Indonesia U20 yakni Indra Syafri. Sampai sekarang Bung Toel belum angkat bicara soal performa timnas Indonesia U20 yang mengecewakan bagi sebagian netizen. Saking banyaknya perbincangan terkait hal tersebut, kata kunci Toel masuk dalam trending topik di Twitter sejak kemarin hingga sekarang. Garuda Muda takluk 0-3 di laga perdana grup C Piala Asia U20 2025 dari Iran U20. Secara permainan, Donitri Pamungkas dan kawan-kawan memang sulit berkembang. Permainan agresif Iran U20 ketika kehilangan penguasaan bola membuat timnas Indonesia U20 kesulitan. Kerap kali bisa dengan cepat bola direbut oleh anak asuh Hossein Abdi. Bung Toel dianggap melempam ketika Indra Syafri beberapa kali tak mampu membuat timnas Indonesia U20 menang. Bahkan meski timnas Indonesia U20 kalah telak 3-0 atas Iran, Bung Toel tetap adem ayem. Beda halnya ketika timnas senior di bawah Sintayong kalah, ia langsung muncul dengan kritik tajam. Asisten pelatih skuad Garuda yakni Alex Pastoor kini telah kembali ke Belanda. Yang menarik, Pastoor tidak memilih untuk beristirahat selama berada di sana. Alex Pastoor tetap disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Mantan pelatih Almere City ini diketahui berperan sebagai pandit ataupun analis pertandingan Liga Eropa yang mempertemukan Azil Alkmaar dengan Galatasaray pada Jumat 14 Februari 2025. Alex Pastoor membagikan momen tersebut di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, ia terlihat memegang mikrofon dan berdiri di dekat lapangan Avas Stadion yang merupakan kandang dari Azil Alkmaar. Peran sebagai pandit bukanlah hal baru bagi Alex Pastoor. Pekerjaan itu sudah ditekuni sosok asal Belanda itu selama beberapa tahun terakhir. Selama ini ia telah menggeluti profesi tersebut dengan penuh dedikasi. Selain tampil dalam siaran langsung pertandingan, Alex Pastoor juga sering hadir untuk memberikan analis ataupun membahas isu terkini dalam dunia sepak bola. Salah satunya melalui berbagai podcast yang sangat populer. Sebelumnya, Alex Pastoor bersama dengan tim pelatih timnas Indonesia terlihat sangat sibuk dengan berbagai kegiatan. Mereka mengunjungi banyak tempat selama berada di Indonesia untuk berbagai keperluan. Tim pelatih skuad Garuda sempat menyaksikan pertandingan antara Persija Jakarta melawan PSBS Biak. Selain itu, mereka juga hadir dalam laga antara Persita Tangerang melawan Persik Kediri di Tangerang, serta pertandingan antara Dewa United melawan Persija Jakarta yang diadakan di Bogor. Bek Leeds United yakni Pascal Struijk kirim kode segera perkuat timnas Indonesia. Sebab kode tersebut bisa saja didengar oleh PSSI dan membuat Pascal Struijk menjadi pemain keturunan selanjutnya yang akan diproses dan perkuat timnas Indonesia. Lantas apa kode yang dimaksud? Semuanya bermula dari Pascal Struijk yang meninggalkan komentar penyerang Indonesia di akun Instagram rekannya di Leeds United yakni Joel Piro. Piro pun tanpa membalas perbuatan Pascal Struijk. Sebab di unggahan Struijk, Piro pun turut berkomentar dengan membawa timnas Indonesia, yakni Indonesia is calling, yang dapat diartikan Indonesia memanggil Pascal Struijk. Tentunya banyak pecinta sepak bola tanah air yang sadar keduanya hanya bercanda semata.
Mengingat banyak fans Garuda yang beberapa kali meninggalkan komentar agar Pascal Schluck untuk segera memperkuat timnas Indonesia. Tampaknya Pascal Schluck dan juga Joel Piro menotif fans Garuda karena melakukan hal yang sama. Lantas itu bisa menjadi awalan yang baik untuk meyakinkan Pascal Schluck bahwa ia sangat dinantikan di Indonesia. Sebelumnya Kevin Dick dan Mitch Hilgers juga sering diminati netizen untuk perkuat timnas Indonesia. Bak doa terkabul, Hilgers kini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan sudah debut bersama dengan skuad Garuda. Sementara Kevin Dick juga sudah debut bersama dengan timnas Indonesia. Jadi harapan timnas Indonesia, suatu saat nanti Pascal Schluck memperkuat timnas Indonesia bisa saja terjadi. Apalagi kini bek Leeds United itu sudah menyadari bahwa ia sangat diterima di kalangan pecinta sepak bola tanah air. FC Twente berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Bodo Glimt di leg pertama babak playoff 16 besar Piala Liga Eropa. Kemenangan ini tak terlepas dari performa impresif bek andalan mereka, yakni Mitch Hilgers, yang bermain penuh selama 90 menit. Peran Mitch Hilgers yang juga merupakan bek timnas Indonesia sebagai benteng pertahanan, menjadi kunci keberhasilan Twente mengamankan 3 poin penting menjelang leg kedua. Pertandingan yang digelar di Stadion FC Twente tersebut memang berjalan sangat ketat. Bodo Glimt memberikan perlawanan sengit, namun penampilan solid Mitch Hilgers dan kawan-kawan mampu meredam gempuran tim tamu. Pelatih FC Twente yakni Joseph Osting memberikan pujian atas penampilan timnya termasuk peran penting dari Mitch Hilgers. Osting menilai timnya bermain dengan baik dan meyakinkan baik dalam menguasai bola maupun dalam bertahan. Kemenangan ini menjadi bukti nyata kualitas pemain FC Twente. Mereka mampu mengatasi tekanan dari Bodo Glimt dan mencetak gol-gol krusial di saat-saat menentukan. Dengan kemenangan ini FC Twente membawa modal berharga ke laga kedua. Mereka akan berupaya mempertahankan keunggulan agregat untuk memastikan tiket ke babak selanjutnya. Mitch Hilgers bermain penuh selama 90 menit dan menjadi sosok kunci di lini belakang FC Twente. Berdua dengan Gustav Lagerblick, ia mampu meredam serangan-serangan Bodo Glimt yang terkenal eksplosif. Berdasarkan data SofaScore, Mitch Hilgers mencatat 54 sentuhan dan akurasi umpan mencapai 91%. Ia juga melakukan 5 umpan panjang, 1 di antaranya berhasil menembus pertahanan lawan. Dalam hal bertahan, Mitch Hilgers mencatatkan 6 sapuan dan juga 1 intercept. Performa solid Mitch Hilgers ini tak hanya terlihat di dalam statistik. Kepemimpinannya di lini belakang juga sangat terasa. Ia mampu mengorganisir pertahanan dan juga memberikan arahan kepada rekan-rekan lainnya. Kemenangan dramatis atas Bodo Glimt di leg pertama menjadi modal berharga bagi FC Twente. Namun perjalanan menuju babak selanjutnya masih panjang. Mereka harus menghadapi tantangan berat di leg kedua di kandang Bodo Glimt. Bodo Glimt tentu akan berupaya membalas kekalahan di leg pertama. Mereka akan bermain di depan pendukungnya sendiri dan pasti akan meningkatkan intensitas serangan. FC Twente siap menghadapi tekanan dan mempertahankan keunggulan agregat. Ketum PSSI Erick Thohir merespon hasil minor yang dialami oleh timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Skuad Garuda Nusantara tak berdaya pada laga perdana grup C ketika menghadapi Iran. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Shenzhen, China, timnas Indonesia kalah dengan skor 0-3. 3 gol Iran dicetak oleh Hessam Nafari pada menit ke-5, dan juga Ismail Golzidah pada menit ke-63, dan juga Mopin Degan pada menit ke-70. Sebelum laga ini berlangsung, laga grup C lainnya yakni Uzbekistan menang 1-0 atas Yaman. Meski kalah telak, Ketum PSSI Erick Thohir tetap percaya diri dengan timnas Indonesia. Masih ada 2 pertandingan lagi untuk timnas Indonesia U20 di penyisihan grup Piala Asia U20 2025, ujar Erick Thohir. Timnas Indonesia U20 memang masih akan menghadapi timnas Yaman U20 pada 16 Februari 2025 dan timnas Uzbekistan U20 pada 3 hari berselang. Timnas Indonesia U20 saat ini adalah pemain masa depan yang akan membela timnas Indonesia senior, ucap Erick Thohir. Kita harus terus mendukung apapun hasil yang diraih oleh timnas Indonesia yang sudah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Tentu mereka doakan semoga timnas Indonesia U20 tampil apik dan tampil cemerlang saat menghadapi Yaman U20 di laga berikutnya. 3 poin menjadi harga mati bagi pasukan Indra Syafri untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Seperti diketahui, timnas Indonesia U20
ditargetkan untuk lolos ke semifinal agar bisa tampil di Piala Dunia U20 2025. Namun untuk bisa tembus ke babak semifinal, timnas Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan berat. Sebab timnas Indonesia tergabung di grup C yang merupakan tim maut. Di grup C terdiri dari beberapa negara Arab kuat, yakni Uzbekistan, Iran, dan juga Yaman.